warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayun Magufira. Baik, di sini saya akan menceritakan novel yang berjudul Nyala Semesta karya Farah Qonita. Novel ini menceritakan tentang pejuang Palestina, di mana novel ini menceritakan satu keluarga yang merupakan pejuang terbesar Palestina. Mereka sangat memperjuangkan kemenangan Palestina. Nah, dalam satu keluarga ini terdiri 6 orang, yaitu ayah, ibu, anak pertama, anak kedua, ketiga, dan keempat. Nah, ayahnya bernama Khalid, ibunya Hana, anak pertama Mushab, anak kedua Yusuf, anak ketiga Hasan, anak keempat Maryam. Nah, kegiatan anak-anaknya sehari-hari ini adalah belajar dan membantu para korban Palestina yang berjatuhan. Kalau Maryam, dia hanya menjaga ibunya di rumah karena dia masih kecil. Setelah kegiatannya sehari-hari, sampailah di mana Mushab akan kuliah ke luar negeri. Mushab ingin kuliah di Amerika, tetapi ayahnya Khalid tidak mengizinkan. Khalid menyarankan agar Mushab kuliah di Turki, karena di Turki terdapat teman ayahnya yang bisa menjaga dan memantau dirinya. Karena keluarga Khalid ini merupakan keluarga yang merupakan peninggi terbesar Palestina, jadi bisa dibilang keluarga mereka adalah termasuk incaran Israel. Nah, disitulah mereka harus terlalu waspada dan bersembunyi. Setelah itu, sampailah di mana Mushab ini berangkat untuk kuliah ke Turki. Nah, Khalid mengantarnya melalui lorong bawah tanah yang telah dibuat oleh orang-orang Palestina untuk bersembunyi. Bisa dibilang adalah istana bawah tanah. Nah, di mana saat Mushab akan menyeberangi perbatasan, ada drone yang memperhatikan mereka, di mana drone ini adalah milik Israel. Nah, disitulah orang Israel menyebut Mushab sebagai green sprint, atau Mushab ini nantinya akan menjadikan sasaran Israel. Nah, setelah Mushab berkuliah di 1 semester di Turki, dia sedang mengikuti sebuah kegiatan organisasi, yaitu kegiatan membela Palestina. Nah, di situ Mushab dengan temannya Umar menjadi panitia dan menjadi panitia penyelenggara kegiatan tersebut. Nah, adalah satu orang yang menyapa mereka, termasuk tamu dari acara tersebut, namanya Muhammad. Nah, Muhammad ini berkenalan dengan Mushab dan temannya Umar dan yang lainnya, bahwa dia berasal dari Gaza. Nah, Mushab yang merasa dirinya dari Gaza, dia tidak mau memperkenalkan dirinya bahwa dia dari Gaza, karena pesan dari ayahnya Khalid bahwa dia tidak boleh mengungkapkan identitasnya kepada siapapun dan dimanapun, karena identitasnya dia ini sebagai anaknya Khalid atau pendiri terbesar Palestina itu merupakan hal yang sangat berbahaya. Nah, setelah itu ternyata Muhammad ini adalah kaki tangan Israel, yang dimana Muhammad ini disuruh untuk menyebak Mushab. Nah, dan pertama Muhammad ini memberikan roti kepada Mushab dan teman-temannya, dan rotinya Mushab ini sudah diberi obat sehingga Mushab pingsan dan dibawa ke sebuah hotel, di mana di dalam hotel itu Mushab dijebak dan disuruh tidur bersama 5 pelacur dan difoto. Dan saat Mushab bangun, Mushab tersadar dengan keadaan yang hancur, dengan foto yang berserakan di mana-mana, yaitu foto yang tidak baik. Setelah itu Mushab mendapat telepon dari
Muhammad ini bahwa dia akan menyebarkan foto dan videonya jika Mus'hab tidak menuruti apa kemauan mereka. Nah, dan akhirnya Mus'hab mengiyakan saja, dan Mus'hab merencana untuk menelpon teman ayahnya meminta bantuan, tetapi diketahui oleh mereka karena HP-nya Mus'hab ini sudah disadap. Nah, dan akhirnya Mus'hab pasrah saja untuk mengikuti kemauan mereka. Setelah itu Mus'hab diminta untuk bertemu dengan atasannya yang bernama Loi, di mana mereka bilang kalau Loi ini bisa menjadikan dia politikus terhebat, tetapi dengan satu syarat, dia harus bergabung dengan mereka dan mengikuti kemauan mereka. Dan Mus'hab mengiyakan itu. Dalam hatinya berkata bahwa dia suatu saat nanti dia akan menusuk Israel atau mengkhianati Israel. Nah, setelah itu sampailah di mana Mus'hab ini selesai kuliah 4 tahun di Turki, di mana dia sudah menjadi politikus yang hebat dan dia sudah memiliki banyak uang. Dan dia memiliki teman satu kelas yaitu wanita yang bernama Alicia. Alicia ini termasuk kaki tangan Israel juga, dan beberapa temannya lainnya yang menjadi temannya Mus'hab sekarang ini, yaitu disuruh oleh Israel untuk membujuk Mus'hab agar menetap. Nah, di mana Mus'hab ini ternyata sudah jatuh cinta dengan Alicia ini, dan pada perpisahan akhir Mus'hab menyatakan bahwa dia menetap di dalam organisasi tersebut yaitu menjadi anggota dari Israel ini, kaki tangan Israel. Oke, selanjutnya Mus'hab mendapat tugas pertamanya, yaitu dia disuruh kembali ke Palestina, ke Gaza. Setelah sampainya di sana, ayahnya Khalid, Yusuf dan Hasan sangat berwaspada dengan Mus'hab karena mereka tidak tahu apa yang telah terjadi dengan Mus'hab, jadi mereka tetap harus berwaspada karena begitulah tingkat kewaspadaan orang Palestina itu sangatlah besar terhadap yang dilakukan oleh Israel. Nah, karena Mus'hab merasa terancam dan merasa dicurigai, jadi dia meminta bantuan ke atasannya yaitu Lois, bagaimana caranya agar dia tidak diteror atau tidak dipercayai, agar dia dipercayai oleh keluarganya. Dan akhirnya atasannya ini memiliki rencana, yaitu membunuh Grinsprint. Grinsprint ini adalah Mus'hab ya. Dan Mus'hab kaget, maksudnya bagaimana? Ternyata dia mempunyai ide untuk meledakkan bom tepat di tempat Mus'hab, tetapi Mus'hab berhasil kabur. Nah, di mana hal itu berhasil telah dilakukan karena Mus'hab sudah mempersiapkan tempat, rencana dan taktik yang pas, dan itu semua berhasil, dan sehingga tersebarluaslah berita tersebut bahwa anak pendiri terbesar Palestina hampir saja dibunuh dan berhasil selamat, sehingga mereka percaya kalau Mus'hab ini masih dirinya yang dulu atau masih bersama Palestina. Dan akhirnya Mus'hab ini dipercaya dan oleh keluarganya, dan sampailah di mana Khalid akan pergi ke bagian utara Gaza, bagian utara Palestina, di mana tempat itu lumayan cukup berbahaya karena bisa saja Khalid tertangkap oleh tentara Israel. Tetapi Khalid mempercayai dirinya bahwa dia sudah mempersiapkannya matang-matang. Tetapi dengan persiapan matangnya Khalid tersebut karena adanya Mus'hab yang telah membocorkan rencananya kepada atasannya itu Lois, maka dan akhirnya ayahnya pun tertangkap oleh tentara Israel karena bantuan dari Mus'hab ini, sehingga
keluarganya Mus'ab ini bersedih karena ayahnya tertangkap. Begitupun ibunya stres karena suaminya ditangkap oleh tentara Israel, di mana Khalid ini disiksa, dikuliti, dibakar sebagian, maksudnya digantung kepalanya di bawah, disiram air panas, semuanya. Sambil ditanya siapa pemimpinmu, tapi Khalid tetap percaya bahwa selalu ada Allah di sisinya dan dia tidak pernah mau membuka mulutnya untuk berbicara siapa pemimpinnya. Dan setelah itu Mus'ab sangat bersedih saat melihat ibunya yang begitu frustasi dan selalu murung dan hanya menunggu berita atau hanya melihat televisi karena berharap ada berita tentang ayahnya yang dipenjara, tetapi tidak pernah ada. Setelah menghadapi berbagai siksaan, Khalid pun dipindahkan dari penjara yang begitu kejam menjadi ke penjara yang normal, yaitu atas permintaan dari Mus'ab sendiri, karena melobi atau memohon kepada atasannya untuk ayahnya diringankan karena dia tidak tega dengan ibunya, dan akhirnya atasannya mengiyakan itu. Setelah itu ayahnya pun menelpon ke keluarganya memberitahu bahwa dia telah dipindahkan, dan akhirnya keluarganya itu senang dan dia meminta untuk keluarganya datang menjenguknya pada hari yang telah ditentukan. Nah, sampailah di mana hari Khalid ini dijenguk. Mereka sekeluarga berangkat ke penjara untuk menjenguk Khalid, di mana Hana berbicara dengan Khalid dan Maryam. Maryam begitu senang melihat ayahnya. Dari sekian lama dia tidak pernah melihat ayahnya dan dia melihat lagi. Hana sedih karena suaminya begitu kurus karena efek dari penyiksaan orang Israel. Nah, setelah itu Khalid memberikan satu surat kepada Hana dan dia menyuruhnya untuk membacanya setelah dia pulang, di perjalanan pulang. Nah, sampailah di perjalanan pulang, Hana pun membaca surat dari Khalid tersebut. Itu ternyata surat cinta dari Khalid yang Khalid meminta untuk Hana melakukan proses bayi tabung. Nah, satu keluarga pun kaget karena permintaan Khalid ini, tetapi Hana berpikir karena tabungan mereka sudah habis dan sementara proses pembuatan bayi tabung ini sangatlah mahal. Dan di situ Yusuf, Hasan dan Mus'ab mulai berusaha untuk mencari uang agar bisa melakukan proses pembuatan bayi tabung tersebut. Nah, setelah itu sampailah di mana mereka, setelah Yusuf berusaha mencari ke semua rumah sakit yang bisa memberikan mereka pembuatan bayi tabung gratis, tetapi dia tidak menemukannya. Dan akhirnya ada salah satu teman Yusuf yang menelponnya setelah dia melakukan sholat duha. Nah, temannya menelpon bahwa ada satu dokter, yaitu dokter Said, yang dimana dokter ini sedang melakukan program bayi tabung secara gratis untuk orang Palestina yang sangat membutuhkan. Nah, disitulah di tengah malam Yusuf pergi ke rumah dokter tersebut memohon agar ibunya diizinkan untuk mengikuti program bayi tabung tersebut, dan akhirnya disetujui. Tibalah saatnya mereka setiap penjengukan ke penjara mereka melakukan penyudupan sperma Khalid. Nah, di mana penyudupan ini sudah dilakukan berkali-kali dan berhasil, tetapi saat akan diproses di rumah sakit ternyata gagal, spermanya tidak bisa berkembang. Dan setelah banyaknya percobaan dan akhirnya
yang terakhir ini berhasil. Dan setelah itu setelah itu Israel mulai akan mengeluarkan teknologi canggih yang telah mereka buat untuk menyerang Palestina. Yang pertama yaitu alat penyadap yang didesain begitu canggih oleh orang Israel yang akan dipasang di daerah Palestina. Nah, di mana mereka mau lagi memikirkan strategi untuk menyelundupkan alat alat penyadap ini, dan mereka sudah menemukan caranya, tetapi mereka hanya memiliki waktu 2 jam untuk menyelundupkannya. Dan singkat cerita, penyelundupan itu terjadi dan orang Israel hampir ketahuan, tetapi mereka berhasil karena mereka meledakkan bagian lain dari terowongan yang akan dipasangkan alat penyadap, sehingga orang-orang penjaga terowongan berfokus pada ledakan tersebut, tidak memperhatikan bahwa ada penyelundup yang ingin memasang penyadap. Nah, disitulah langkah berikutnya, yaitu menyebarluaskan orang-orang Israel di dalam Palestina, di mana orang-orang ini sudah diseleksi, sudah dilatih agar menjadi persis seperti orang Palestina, di mana pada saat itu mereka akan dikirim ke Palestina. Di sini mereka ada 8 orang yang akan dikirim ke Palestina. Prosesnya sangatlah lancar karena di dalam Palestina ini ada mushaf yang membantu mereka untuk lulus dari proses pemeriksaan. Nah, di mana setelah mereka lolos dari pemeriksaan, mereka diajak oleh mushaf ke tempat yang sudah mushaf siapkan atau sudah siapkan sebelum mereka datang. Nah, setelah itu Yusuf dan temannya yang bernama Amjad merupakan anak yang pintar sekali IT. Berarti dia pintar dalam segala teknologi. Intinya dia paham tentang banyak sekali pemahaman tentang IT yang dia pahami. Dan Amjad ini mendeteksi dengan alat deteksinya bahwa ada titik merah di beberapa bagian, dan dia mencurigai bahwa di bagian tersebut ada penyadap. Dan akhirnya dia memberitahu Yusuf dan Amjad memberitahu Syekh Musa, dan Syekh Musa memerintahkan mereka untuk mencari alat tersebut dan jangan memberitahu siapapun sampai mereka menemukannya. Setelah mereka menemukannya, pertama Yusuf itu sangat frustasi karena tidak bisa menemukannya, tapi Amjad tidak menyerah. Dia memikirkan di bagian mana saja yang belum dia periksa, dan dia kepikiran di terowongan, tetapi Yusuf tidak mungkin, dia berpikir tidak mungkin bisa orang masuk ke terowongan dengan mudah gitu. Jadi Amjad tetap berpikir mencoba untuk terus mencarinya, dan akhirnya mereka mencarikan terowongan dan mereka menemukan alat penyadap tersebut di dalam suatu ruangan dikubur di dalam tanah. Dan akhirnya mereka putuskan alat penyadap tersebut, dan orang Israel mengetahui bahwa alat penyadapnya sudah diketahui, dan mereka menginformasikan ke anggota dan mushaf yang telah ada di Palestina bahwa alat penyadap mereka telah terbongkar. Dan akhirnya mereka berusaha untuk bersiap-siap untuk kabur dari Palestina tersebut. Tetapi saat di perjalanan mereka terlambat. Mobil mereka sudah dicegat oleh tentara yang sudah sebar meluas di setiap daerah Palestina untuk memeriksa setiap orang, karena adanya alat penyadap ini yang membuat orang-orang mencari tahu siapa
penyelundup tersebut. Setelah itu salah satu dari penyelundup itu menembak tentara Palestina hingga mati, dan disitulah mereka bisa kabur, tapi mereka masih bisa dicegat di perempatan. Lalu mereka dibantu oleh orang Israel yang lainnya yang memantau mereka dengan cara mengirimkan bom yang diledakkan di tentara-tentara tersebut, dan akhirnya mereka bisa lolos, dan Yusuf dan Hasan menempelkan satu bom di bagasi mobil mereka, sehingga sebelum itu Yusuf dan Hasan sudah menjadi target ledakan bom selanjutnya oleh tentara Israel, tetapi Amjad berhasil menghentikannya beberapa menit saja. Setelah itu ledakan tersebut terjadi setelah Hasan menempelkan bom tersebut, sehingga bom yang Hasan ledakan meledak, dan bom yang diluncurkan oleh Israel meledak juga mengenai mereka berdua. Tetapi dengan begitu salah satu dari penyelundup tersebut terluka dan berhasil dievakuasi oleh orang Palestina, dan beberapa orang tersebut berhasil kabur. Berhasil kabur naik ke atas helikopter, dan di atas helikopter itu yang tidak kita menyangka adalah ada mushaf di dalam helikopter tersebut, dan mushaf pun akhirnya meninggalkan Palestina dan meninggalkan keluarganya, memilih untuk hidup baru. Setelah itu Hasan melihat Yusuf yang ternyata sebelah kakinya itu sudah hancur, dan akhirnya dibawakan ke rumah sakit. Tetapi Yusuf bangga pada dirinya karena dia berhasil melumpuhkan satu orang penyusup. Dan setelah itu setelah di rumah sakit, mereka semua bertanya, di mana mushaf? Kenapa mushaf tidak kelihatan? Mereka semua mencari mushaf, tapi tidak ditemukan. Dan beberapa bulan kemudian ayahnya Khalid dibebaskan dari penjara, dan begitu bahagianya mereka semua karena diketahui Khalid telah bebas. Dan Khalid tersenyum saat melihat keluarganya, tetapi dia juga sedih saat melihat kaki Yusuf sebelah telah tidak ada. Pas dia berpikir anaknya telah berusaha keras, sudah menjadi pejuang yang hebat. Dan setelah itu dia baru sadar bahwa di situ tidak ada mushaf. Dia bertanya, di mana mushaf? Tetapi mereka semua tidak ada yang tahu di mana mushaf. Dan mereka pun pulang ke rumah, dan sampai di rumah ayahnya ini mendapat telepon dari seseorang yang ternyata itu adalah mushaf. Semuanya panik dan semua bertanya, kamu di mana? Tetapi mushaf ingin berbicara dengan ayahnya saja, dan dia meminta maaf sebesar-besarnya kepada ayahnya karena dialah ayahnya ditangkap, tapi dia mengizinkan ayahnya ditangkap karena dia tidak mau ayah dan keluarganya dibunuh, dihancurkan dengan bom, sehingga dia harus mengorbankan ayahnya untuk ditangkap. Dan dia juga meminta maaf kepada adik-adiknya karena adik-adiknya menjadi kesulitan, sehingga dia memilih untuk meninggalkan keluarganya dan menjalani kehidupan baru di Amerika. Setelah beberapa bulan kemudian tibalah waktunya ibunya Hana ini melahirkan, dan setelah melahirkan, Hana ternyata melahirkan anak laki-laki, di mana anak ini diberi nama Gazi oleh Khalid, yang artinya pejuang. Nah, di mana dengan kelahiran Gazi ini maka berakhirlah cerita ini. Mungkin itu saja cerita novel Nyala Semesta yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.